Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Puji selaku dosen pengampu teori akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai aset dan pengukurannya. Next. Di sini kami beranggotakan yang pertama Ratininda Mailani Putri dengan NIM terakhir 365, Deborah dengan NIM terakhir 264, Rifatus Solikal dengan NIM terakhir 442, saya sendiri Sania Sofi Marini dengan NIM terakhir 204 dan Keisha Damayanti Erlangga dengan NIM terakhir 126. Next. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian perspektif penelitian akuntansi. Yang dimana perspektif penelitian akuntansi adalah cara pandang seseorang terhadap suatu fakta-fakta yang terjadi dan bagaimana seseorang tersebut memahami dan juga mempelajari fenomena yang terjadi. Dan fenomena tersebut dapat menjadi suatu temuan atau pengetahuan baru bagi orang tersebut. Next. Selanjutnya, perspektif peneliti dalam akuntansi. Yang pertama, perolehan ilmu akuntansi. Dalam model pembelajaran yang dikembangkan oleh Kolb et al. Menjelaskan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Proses ini dimulai dari pengalaman konkret di mana seseorang mengalami suatu kejadian atau fenomena unik. Dari pengalaman ini, seseorang kemudian mengamati dan berpikir lebih dalam untuk memahami apa yang terjadi. Jika ada motivasi, orang tersebut akan memulai membuat hipotesis atau konsep abstrak berdasarkan pengalaman tadi. Selanjutnya, hipotesis tersebut diuji dalam situasi baru untuk melihat implikasi atau kebenarannya. Proses ini membantu menyempurnakan pemahaman dan membangun teori yang lebih umum. Dalam konteks akuntansi, model ini menggambarkan bagaimana ilmu akuntansi berkembang. Dimulai dari pengamatan fakta atau data akuntansi, kemudian dibuat hipotesis, yang kemudian berkembang menjadi teori, dan bahkan prinsip-prinsip akuntansi yang lebih luas. Namun, model ini tidak membedakan antara cara memperoleh pengetahuan, metode penelitian, dan dasar filosofisnya. Next. Selanjutnya, hubungan antara epistemologi, metodologi, metode, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan bahwa atau pengetahuan faktual. Yang kedua, pengetahuan dari atau pengetahuan berdasarkan perkenalan atau pengetahuan berdasarkan pengalaman. Yang terakhir, pengetahuan bagaimana atau knowledge how. Next. Yang kedua, klasifikasi peneliti-peneliti akuntansi. Keragaman ilmu pengetahuan dan proses memperoleh pengetahuan mengarah ke adanya kebutuhan untuk mengklasifikasi ilmu pada umumnya dan peneliti akuntansi pada khususnya. Nah, pada gambar tersebut, tripologi ini digunakan oleh Mitrov dan Kilman untuk menghasilkan klasifikasi para peneliti yang terbagi menjadi empat. Yang pertama, ilmu abstrak. Yang kedua, humanis konseptual. Yang ketiga, humanis khusus. Dan yang terakhir, teori teoretikus konseptual. Selanjutnya, yang pertama saya akan membahas mengenai ilmu abstrak. Ilmu abstrak adalah seseorang yang menggunakan indranya dan berpikir yang dimotivasi oleh penyelidikan menggunakan metodologi dan logika yang seksama, dengan fokus pada kepastian, keakuratan, dan keadilan, serta bergantung pada sebuah paradigma konsisten yang sederhana dan teridentifikasikan dengan baik. Selanjutnya, yang kedua, humanis konseptual, yang dimana seseorang menggunakan intuisi atau perasaannya yang berfokus pada kesejahteraan manusia, yang mengarahkan penyelidikan pribadinya ke arah kebaikan dari umat manusia semua. Yang selanjutnya yang ketiga, humanis khusus, yaitu seseorang yang menggunakan indera dan perasaannya yang berkepentingan dengan keunikan dari individu manusia secara khusus, yang dimana setiap orang memiliki arti yang unik daripada suatu akhir teoritis yang abstrak. Selanjutnya yang terakhir, teoretikus konseptual, yaitu seseorang yang berpikir dan berintuisi yang mencoba untuk memberikan banyak penjelasan atau hipotesis untuk fenomena yang terjadi dengan berfokus pada penemuan dan bukan pada pengujian. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, saya akan menjelaskan perspektif metodologi akuntansi antara ideografi versus nomotesis. Jadi, pendekatan nomotesis hanya mencoba untuk mencari hukum dan menerapkan prosedur-prosedur yang telah disampaikan oleh ilmu pasti. Psikologi secara umum telah berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu yang sepenuhnya nomotesis. Sedangkan pendekatan ideografis berusaha untuk memahami beberapa peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi di alam atau di masyarakat. Next. Menurut Burrell dan Morgan, Menurut Burrell dan Morgan, definisi mendalam mengenai nomotesis maupun ideografi yaitu pendekatan ideografis menekankan pemahaman dunia sosial melalui pengalaman langsung dengan subjek yang diteliti. Pendekatan ini menuntut keterlibatan langsung dalam kehidupan sehari-hari subjek serta analisis mendalam terhadap catatan subjektif seperti buku harian, biografi, dan catatan jurnalistik. Sedangkan pendekatan nomotesis Sedangkan pendekatan nomotesis berfokus pada penelitian dengan metode ilmiah menggunakan protokol, teknik kuantitatif, serta instrumen penelitian standar seperti survei, kuesioner, dan tes kepribadian. Pendekatan ini mirip dengan metode dalam ilmu alam dan menekankan analisis data yang objektif. Next. Sehingga dapat disimpulkan bagi praktik penelitian adalah pada akhirnya ia harus mengambil pilihan di antara ketiga pilihan berikut. Yang pertama, melakukan baik penelitian nomotesis maupun ideografis dan agregatnya. Yang kedua, melakukan penelitian nomotesis dan ideografis secara bergantian, menggunakan kedua metode tersebut secara bergantian untuk mengkapitalisasi kekuatan dari keduanya di beberapa kasus tertentu dan mengatasi kelemahan yang dimiliki metode lainnya di beberapa kasus lainnya. Dan yang terakhir, mengembangkan sebuah ilmu baru. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang perspektif ilmu akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi dipandang sebagai bahasa bisnis karena memiliki simbol serta aturan tata bahasa yang mengatur prosedurnya. Perspektif ini menekankan bahwa akuntansi adalah alat komunikasi utama dalam dunia bisnis. Yang kedua adalah akuntansi sebagai catatan historis. Akuntansi berfungsi sebagai rekaman sejarah pengelolaan sumber daya oleh manajer. Evaluasi konsep stewardship dalam akuntansi mencerminkan perubahan dalam pengukuran dan pencatatan aset serta tanggung jawab pengelola. Next. Selanjutnya adalah akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini. Perspektif ini menyatakan bahwa laporan keuangan harus mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya, bukan sekadar berdasarkan biaya historis. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menentukan pendapatan sejati atau true income perusahaan. Yang selanjutnya adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi berfungsi sebagai sistem informasi yang menghubungkan sumber informasi, akuntan, saluran komunikasi, dan pengguna eksternal. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa sistem akuntansi adalah sistem pengukuran formal. Next slide. Selanjutnya adalah akuntansi sebagai komoditas. Perspektif ini melihat akuntansi sebagai produk yang bernilai ekonomi. Informasi akuntansi memiliki pasar tersendiri di mana terdapat permintaan dan penawaran akan informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntan. Yang terakhir adalah akuntansi sebagai ideologi. Akuntansi dapat digunakan untuk mempertahankan dan melegitimasi tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Karl Marx berpendapat bahwa akuntansi menciptakan kesadaran palsu dengan menyamarkan hubungan sosial yang sebenarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu perspektif pada penelitian dalam akuntansi. Penelitian akuntansi dapat memiliki banyak ragam dan pilihan. Akuntansi melakukan penelitiannya dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu sosial dan hakikat dari masyarakat. Sebuah pendekatan yang telah diterapkan oleh Burrell dan Morgan dalam analisis organisasi nasional dapat digunakan untuk membedakan 4 pandangan dalam penelitian akuntansi, yaitu pandangan fungsional, pandangan perspektif, pandangan humanis radikal, dan pandangan strukturalis radikal. Dalam penelitian akuntansi terdapat 3 asumsi yang dibahas dalam kaitannya dengan hakikat dari ilmu sosial. Yang
Yang pertama yaitu asumsi ontologis, di mana asumsi ini berhubungan dengan esensi paling mendasar dari fenomena akuntansi yang melibatkan perbedaan-perbedaan nominalisme realisme. Perbedaan yang terjadi adalah apakah alam sosial yang berada di luar kesadaran individu adalah merupakan suatu penggabungan nama-nama asli, konsep, dan judul yang merupakan struktur dan kenyataan. Lalu perdebatan tentang epistemologi yang berkaitan dengan dasar pengetahuan dan hakikat pengetahuan, melibatkan debat anti-positifisme. Perdebatan ini berfokus pada kegunaan dari pencarian hukum atau keteraturan yang menjadi dasar dalam bidang sosial. Lalu asumsi yang ketiga, perdebatan sifat manusia yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan lingkungannya, yang melibatkan perdebatan voluntarisme, determinisme. Perdebatan ini berfokus pada apakah manusia dan aktivitasnya ditentukan oleh situasi atau lingkungan. Perdebatan mengenai metodologi yang berkaitan dengan metode-metode yang digunakan untuk melakukan penyelidikan dan mempelajari alam sosial, melibatkan perdebatan ideografis nomotesis. Lalu ada hakikat dari masyarakat. Satu asumsi mengenai hakikat masyarakat yaitu perdebatan susunan konflik atau lebih tepat lagi perdebatan regulasi perubahan radikal. Sosiologi regulasi mencoba menjelaskan masyarakat dengan fokus pada kesatuan dan keterpaduannya serta perlunya diberikan suatu regulasi. Sosiologi perubahan radikal sebaliknya mencoba untuk menjelaskan masyarakat dengan berfokus pada perubahan radikal, konflik struktural mendalam, cara pendominasian, dan pertentangan struktural yang terjadi pada masyarakat modern. Dan yang ketiga, kerangka kerja untuk analisis penelitian. Salah satu contoh kerangka kerja yang digunakan oleh Morgan untuk memeriksa bagaimana teori organisasional dipengaruhi oleh asumsi-asumsinya sendiri dengan melalui referensi pada paradigma, metafora, dan perilaku pemecahan teka-teki. Lalu berikut 4 pandangan penelitian dalam akuntansi tadi. Yang pertama, pandangan fungsionalis. Dalam akuntansi berfokus pada penjelasan keteraturan sosial di mana akuntansi memainkan sebuah peranan. Paradigma fungsional dalam akuntansi melihat fenomena akuntansi sebagai hubungan dunia nyata yang konkret yang memiliki keteraturan dalam hubungan sebab akibat yang dapat diterima dengan disertai penjelasan dan ramalan ilmiah. Pandangan yang kedua yaitu interpretatif dalam akuntansi. Asumsi-asumsi yang dominan dari pandangan interpretatif dengan akuntansi hendaknya percaya pada pengetahuan, percaya pada kenyataan fisik dan sosial, hubungan antara teori dan praktik. Pandangan yang ketiga yaitu humanis radikal dalam akuntansi. Pandangan humanis radikal yang akuntansi berfokus pada penjelasan tatanan sosial dan memberikan penekanannya pada bentuk-bentuk dari perubahan radikal. Dan yang terakhir, pandangan strukturalis radikal dalam akuntansi. Pandangan strukturalis radikal dalam akuntansi akan menentang tatanan sosial dari sudut pandang strukturalis radikal ini. Organisasi merupakan sebuah instrumen dari kekuatan-kekuatan sosial yang berkepentingan untuk mempertahankan pembagian tenaga kerja dan pembagian kenyataan dan kekuatan di masyarakat. Di poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah fondasi intelektual akuntansi. Jadi, fondasi intelektual dalam akuntansi ini merujuk pada prinsip-prinsip dasar dan juga asumsi-asumsi yang mendasari teori maupun praktik akuntansi, serta membantu yang pertama adalah mengukur dan juga melaporkan informasi keuangan. Yang kedua adalah membuat keputusan akuntansi. Dan yang ketiga adalah memahami serta mengevaluasi laporan keuangan. Baik, selanjutnya adalah menjelaskan apa sih konsep-konsep dalam fondasi intelektual itu. Yang pertama adalah konsep entitas yang memiliki esensi adanya pemisahan tegas antara bisnis sebagai suatu unit ekonomi yang berdiri sendiri dan juga pemiliknya. Sehingga dalam catatan akuntansi akan berfokus pada transaksi yang mempengaruhi perusahaan, bukan pemilik secara pribadi. Implikasinya adalah memungkinkan kita untuk mengukur kinerja dan juga posisi keuangan perusahaan secara objektif. Contohnya adalah uang yang diinvestasikan pemilik ke perusahaan dianggap sebagai utang perusahaan kepada pemilik atau ekuitas.
Next. Yang kedua adalah going concurrent. Jadi esensinya adalah akuntansi itu berasumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi di masa depan yang dapat diperkirakan. Jika asumsi ini tidak berlaku, maka nilai aset dan juga kewajiban akan dinilai secara berbeda, misalnya nilai likuidasi. Implikasinya adalah inilah sebab mengapa kita mencatat aset pada biaya historis bukan pada nilai jualnya saat ini. Kita berasumsi aset tersebut akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan di masa depan. Next. Yang ketiga adalah konsep periode akuntansi. Nah, esensinya adalah untuk memberikan informasi yang tepat waktu. Aktivitas perusahaan pun dibagi menjadi beberapa periode waktu tertentu. Misalnya ada yang tahunan, ada juga yang kuartalan. Implikasinya adalah hal ini tuh memungkinkan pemangku kepentingan untuk terus memantau kinerja perusahaan secara berkala. Namun ini juga bisa menyebabkan suatu masalah. Misalnya bagaimana mengalokasikan pendapatan dan juga beban di tiap beberapa periodenya. Next. Yang keempat adalah konsep biaya historis. Esensinya adalah aset itu dicatat pada harga perolehan aslinya. Dengan implikasi, biaya historis itu memberikan nilai yang objektif dan dapat diverifikasi. Namun, dalam periode inflasi, itu dapat menyebabkan laporan keuangan itu tidak mencerminkan nilai ekonominya saat ini. Next. Yang kelima adalah konsep pengakuan pendapatan dan juga beban. Esensinya adalah pendapatan itu pastinya akan diakui saat dihasilkan, dan beban diakui saat hal itu terjadi, terlepas dari arus kas. Implikasinya adalah hal ini tuh memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja perusahaan. Misalnya penjualan kredit diakui sebagai pendapatan meskipun kas itu belum diterima. Next. Yang keenam adalah konsep materialitas. Esensinya adalah informasi itu dianggap material jika dapat mempengaruhi keputusan penggunanya. Implikasinya adalah akuntan itu perlu menggunakan penilaian profesional untuk menentukan apa yang material. Ini tuh memungkinkan fokus pada informasi yang paling relevan. Next. Yang ketujuh adalah konsep konsistensi. Jadi perusahaan itu harus menggunakan metode akuntansi yang sama dari periode ke periode lain. Nah, kenapa menggunakan metode akuntansi yang sama? Yaitu karena memungkinkan perbandingan laporan keuangan dari waktu ke waktu. Jadi pasti akan ada perbandingan, contohnya adalah dari tahun 2023 dengan tahun 2024. Nah, tapi ada juga kemungkinan perubahan metode yang hanya diperbolehkan jika ada alasan kuat dan juga dapat diungkapkan dengan jelas. Next. Yang kedelapan adalah konsep konservatisme. Jadi dalam situasi yang ketidakpastian, pilih perlakuan akuntansi yang paling kecil kemungkinannya untuk lebih sajikan aset dan juga pendapatan. Hal ini tuh membantu melindungi pemangku kepentingan dari informasi yang terlalu optimis. Namun, konservatisme yang berlebihan juga dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi terlalu pesimis. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah mengapa sih fondasi intelektual itu penting banget. Yang pertama adalah fondasi intelektual itu memberikan dasar yang konsisten dan juga koheren untuk segala praktik akuntansi. Yang kedua adalah fondasi intelektual dapat membantu memastikan bahwa informasi keuangan yang relevan, andal, dan juga dapat dibandingkan. Yang ketiga adalah membantu akuntan untuk membuat keputusan yang etis dan juga profesional. Next. Baik, itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 5 terkait pembahasan pada minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.